Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Azra Kira akan membahas tentang flowchart. Flowchart adalah penulisan algoritma dalam bentuk lain. Algoritma dalam bentuk lainnya berupa diagram yang dalam diagram tersebut terdapat simbol-simbol tertentu. Sekarang kita akan mengenal simbol-simbol dalam flowchart. Yang pertama, terminator digunakan untuk menyatakan titik awal dan titik akhir diagram tersebut. Kemudian, garis alir yang berupa tanda panah digunakan sebagai arah aliran algoritma. Selanjutnya, preparation. Preparation ini berbentuk persegi 5. Di sini berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Selanjutnya, proses berbentuk balok digunakan untuk menyatakan suatu proses aritmatika tersebut. Setelah itu, proses terdefinisi. Proses ini digunakan untuk menyatakan prosedur lain yang telah didiagram alirkan. Selanjutnya, input atau output, bisa juga disebut dengan data, digunakan untuk menyatakan operasi masukan, keluaran data, dan penampilan data. Berikutnya, keputusan digunakan untuk menyatakan keputusan. Dalam hal ini hanya terdapat tulisan ya dan tidak. Yang terakhir yaitu konektor, digunakan untuk menghubungkan ke berbagai bagian dalam diagram alir. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan flowchart dengan menggunakan aplikasi Raptor. Baiklah, kita buka aplikasinya. Lalu di sini saya akan mencontohkan penjumlahan yang simple. Pertama, kita masukkan dulu inputnya di sini. Lalu kita masukkan kata-kata, masukkan nilai A. Lalu di bawah ini digunakan untuk memasukkan variabel, dan variabel ini harus sama dengan yang di atas. Down. Berikutnya kita masukkan input lagi seperti yang tadi, masukkan nilai B dan variabelnya B. Selanjutnya kita masukkan prosesnya. Proses menggunakan segment. Oke. Lalu untuk di bagian set kita masukkan jumlah nilai, dan untuk di bagian to kita masukkan prosesnya atau operasinya, yaitu A tambah B. Oke. Lalu kita masukkan outputnya, yaitu total jumlah nilai. Kita masukkan tanda kutipnya, dan kita jalankan. Kita masukkan nilainya, misalnya 3 ditambah 4, maka sudah selesai. Demikianlah contoh dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah membahas tentang flowchart. Sekarang kita akan membahas tentang pseudocode bersama saya, Anako Maria Gaskara. Pseudocode berasal dari kata pseudo dan code. Artinya kode semu atau menyerupai kode program sebenarnya. Di pseudocode ini memiliki
terdiri dari 3 bagian, yaitu judul sebagai terdiri atas nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Kamus data bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Bagian ini berisi uraian rangka-rangka penyelesaian. Terdapat beberapa pedoman dalam penyusunan pseudocode, yaitu notasi digunakan untuk memberikan nilai kepada suatu variabel. Yang kedua, setiap pernyataan yang dapat berdiri sendiri. Setiap variabel ditulis dengan awalan huruf. 4. Penjorokan ke kanan digunakan untuk menulis pernyataan. 5. Simbol miring digunakan untuk menyatakan komentar. 6. Lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke cara membuat pseudocode-nya. Jadi saya di sini menggunakan aplikasi ini. Mari kita ikuti sampai selesai. Oke. Di sini juga bisa setiap huruf pertama itu menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa titik komanya, karena kalau misalnya kita salah letak titik atau komanya, itu bakal bisa mempengaruhi hasilnya.